Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita bertanya, apa yang akan terjadi setelah kematian? Apakah itu akhir dari segalanya atau justru awal dari perjalanan yang baru? Misteri alam kubur telah banyak dibahas dalam Islam, dan hari ini kita akan mengungkapkannya secara mendalam. Pastikan untuk menonton video ini sampai akhir agar kita bisa lebih memahami kehidupan setelah mati. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Namun, apakah yang sebenarnya terjadi setelah ruh meninggalkan jasad? Bagaimana kehidupan setelah kematian berlangsung? Dalam Islam, perjalanan ruh setelah kematian dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita telusuri tahap demi tahap perjalanan ruh setelah kematian. 1. Detik-detik sakratul maut. Sakratul maut adalah proses pencabutan nyawa yang sangat menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasakan sakitnya sakratul maut, sebagaimana diceritakan dalam hadis. Sungguh, kematian itu memiliki sekarat dan aku merasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Sakratul maut adalah ujian terakhir bagi manusia sebelum masuk ke alam barzah. Ruh orang beriman akan keluar dengan mudah seperti tetesan air dari mulut kendi, sementara ruh orang kafir dicabut dengan kasar seperti bulu domba yang ditarik dari bulu yang basah. Para malaikat pun datang membawa kabar baik bagi orang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Sebaliknya, bagi orang yang ingkar, malaikat akan turun dengan wajah mengerikan sambil membawa azab. Ruhnya akan merasakan ketakutan yang luar biasa, karena tahu bahwa siksaan telah menantinya. 2. Perjalanan ruh ke alam barzakh. Setelah ruh keluar dari jasad, malaikat akan membawanya ke langit. Ruh orang mukmin akan disambut dengan baik dan diberi penghormatan oleh para malaikat penjaga langit. Mereka akan disambut dengan salam dan doa keselamatan. Namun, ruh orang kafir akan dihalangi di langit pertama dan dilempar kembali ke bumi dengan penuh hinaan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ruh orang beriman akan harum seperti minyak kasturi, sementara ruh orang kafir berbau busuk seperti bangkai yang membusuk. Kemudian ruh akan dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur untuk menghadapi pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. 3. Pertanyaan di alam kubur. Di dalam kubur, setiap manusia akan menjalani ujian besar. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang dengan suara menggelegar dan bertanya 3 pertanyaan penting. Pertama, siapa Tuhanmu? Kedua, apa agamamu? Dan ketiga, siapa nabimu?
Bagi orang beriman, ia akan menjawab dengan lancar, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kuburnya akan diperluas dan dipenuhi dengan cahaya. Ia akan merasakan ketenangan dan kesejukan yang luar biasa. Namun, bagi orang yang kafir dan lalai, ia akan kebingungan dan tak mampu menjawab dengan benar. Kuburnya akan menjadi gelap dan penuh dengan siksaan. Ia akan merasakan kesempitan kubur yang menghimpit hingga tulang-tulangnya remuk. 4. Nikmat dan azab kubur. Setelah menjawab pertanyaan, tibalah balasan dari Allah. Orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur. Kuburnya akan diperluas sejauh mata memandang. Ia akan merasakan ketenangan dan diperlihatkan tempatnya di surga. Ia akan didampingi oleh ruh-ruh yang baik dan menikmati kenyamanan hingga hari kiamat tiba. Namun, bagi orang kafir, kuburnya akan menjadi sempit dan penuh dengan siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Menanti hari kiamat. Di alam barzakh, ruh menunggu hingga hari kiamat. Ruh orang beriman akan berada di tempat yang nyaman dan bercahaya. Mereka bercengkerama dengan ruh-ruh lainnya sambil menunggu hari kebangkitan. Sementara ruh orang kafir berada dalam siksaan yang tiada henti. Setiap detiknya dipenuhi dengan penyesalan, keputusasaan, dan penderitaan yang semakin berat dari waktu ke waktu. Saudara-saudaraku, perjalanan setelah kematian bukanlah dongeng, melainkan kenyataan yang pasti akan kita lalui. Maka, persiapkanlah diri dengan amal saleh dan selalu mengingat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Marilah kita jadikan kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat. Karena sesungguhnya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Semoga kita semua mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ditempatkan di surganya yang penuh kenikmatan. Amin. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.